أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana kamu itu tidak menikah sedangkan saya, yaitu Nabi, Rasul, itu menikah perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, menikah ini, falaysa minni, maka dia tidak termasuk umatku. Jamaah rahimakumullah, untuk kasus seperti ini memang banyak terjadi di masyarakat kita. Nah, kita juga harus ingat bahwa kita adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan daripada orang lain. Kita juga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang kita lakukan harus disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, terutama yang berkaitan dengan masalah nikah. Kalau kita buka dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabun Nikah, bab at-targhib fin nikah, anjuran untuk menikah. Maka untuk yang laki-laki, fankihu ma thabalakum minan nisa. Maka nikahilah perempuan yang baik di antara kalian untuk dijadikan istri. Kan? Kemudian juga dalam hadis Rasul SAW yang lainnya, tungkahul mar'atu li arba'in. Jadi perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Anda boleh menikahi perempuan di jamaliha karena kecantikannya, di maliha karena hartanya, di nasabiha karena nasabnya, walidiniha karena agamanya. Tapi kalau ketika menikahi perempuan yang dinikahikan agamanya bagus, taribat jadak, maka Anda termasuk orang yang beruntung. Sama perempuan juga demikian. Kalau mencari suami atau menerima pinangan, boleh melihat bagaimana nasabnya, bagaimana hartanya, pendapatannya, kemapanan ekonominya, kemudian ketampanannya, kemudian terus karena agamanya. Kenapa menjadi penting masalah agama ini? Karena suami yang paham agama, dia akan mengetahui kewajiban jadi seorang suami terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap anak-anaknya juga. Maka suami yang baik dan paham agama, kemudian dia mengamalkan ilmunya itu, dia akan menafkahi keluarganya karena itu bagian daripada kewajibannya dan tidak akan melantarkannya. Karena nikah itu dibangun atas perjanjian, mitsaqat ghalidha, perjanjian yang agung antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menghalalkan yang haram. Kemudian juga masih berkaitan dalam kitab An-Nikah tadi. Maka ketika salah seorang sahabat, satu dari 3 sahabat yang mendatangi Rasul SAW mengatakan, ana la tazawwad, dia tidak mau menikah dengan perempuan selamanya, abadan. Apa kata Rasul adalah, Rasul bersabda, ana atazawwajun nisa. Bagaimana kamu itu tidak menikah sedangkan saya, yaitu Nabi, Rasul, itu menikah perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, menikah ini, falaysa minni, maka dia tidak termasuk umatku. Maka kalau kita orang tua melihat bahwa anak kita, putra-putri kita sudah memasuki usia dewasa, sudah waktunya menikah, usahakan untuk mencari jodoh yang baik untuk dirinya. Misalkan kemudian kalau kita adalah perempuan, laki-laki yang sudah mapan secara finansialnya, sudah mapan, artinya sudah ada pendapatan, secara psikologi juga mapan, kemudian kedewasaan berpikir juga sudah mapan, maka waktunya menikah, maka berusahalah untuk mencari calon yang baik. Bisa minta bantuan pada orang tuanya, atau bisa minta bantuan pada guru dan juga ustadznya. Kenapa? Karena kita ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW secara totalitas, tidak memilih satu ajaran dan meninggalkan ajaran yang lainnya. Adapun trauma masa lalu, itu jadikan pelajaran untuk kedepannya, sehingga menjadi lebih baik, tidak mengulang apa yang terjadi pada keluarga kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat dan semoga mendapatkan jodoh yang baik. Yang laki-laki dapat jodoh yang salihah, yang perempuan dapat jodoh yang soleh, dan bersama membina rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.